Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi perilaku konsumen dalam kewirausahaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengembangkan usaha. Diversifikasi. Diversifikasi adalah bentuk pengembangan usaha dengan cara memperluas jumlah segmen secara usaha maupun geografis maupun memperluas market share yang ada atau mengembangkan berbagai produk yang beraneka ragam. Langkah-langkah diversifikasi dan ekspansi meliputi satu concentric diversification atau suatu strategi yang menghasilkan produk atau layanan baru tetapi saling berhubungan dengan yang telah ada. Kemudian yang kedua ada horizontal diversification, yaitu strategi untuk menambah produk yang tidak berhubungan dengan yang telah ada tetapi ditujukan pada konsumen. Kemudian yang ketiga conglomerate diversification, ketika suatu perusahaan menambah suatu produk baru yang tidak berhubungan dengan yang sekarang ada. Yang keempat defensive strategies, yaitu ditujukan untuk mempertahankan eksistensi perusahaan dari semakin ketatnya persaingan usaha dan berbagai ketidakpastian eksternal yang sulit dikontrol dan diprediksi. Kemudian ada membangun brand dalam kewirausahaan. Di sini ada pengertian merek adalah istilah, tanda, simbol, desain, atau kombinasi dari semuanya. Ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi produk atau jasa dari seseorang atau sekelompok penjual yang membedakan produk tersebut dengan produk lainnya. Kemudian yang kedua, beberapa keuntungan dengan terciptanya merek yang kuat adalah peluang bagi produk untuk terus mengembangkan diri dan memiliki prospek usaha yang bagus. Kemudian memimpin produk untuk semakin memiliki sistem keuangan yang bagus dan menciptakan loyalitas konsumen. Kemudian membantu dalam efisiensi marketing. Kemudian ada membantu dalam menciptakan perbedaan dengan pesaing. Kemudian yang terakhir mempermudah dalam perekrutan tenaga kerja. Kemudian langkah-langkah meraih dan mempertahankan brand image. Beberapa kriteria yang harus diperhatikan dalam pemilihan elemen merek, yaitu mudah diingat, memiliki makna, fleksibel, legal. Karakter brand yang agar menjadi brand yang berpotensi adalah a quality product, being first, unique positioning concept, kemudian strong communication program, time and consistency. Yang keempat, hubungan brand image dengan market share atau daya jual. Menurut Susanto dan Wijanarko 2004 yang mengadaptasi teori akar brand equity dapat dikelompokkan ke dalam 5 kategori, yaitu brand awareness. Ada 4 tingkatan brand awareness, yaitu unaware of brand, tidak menyadari merek. Yang kedua brand recognition, pengenalan merek. Yang ketiga brand recall, pengingatan kembali terhadap merek. Terus ada top of mind, puncak pikiran. Ada 4 indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui seberapa jauh konsumen aware terhadap sebuah merek, antara lain recall, recognition, purchase, consumption. Kemudian ada perceived quality, brand association, brand loyalty. Loyalty memiliki tingkatan sebagai berikut. Tingkat loyalitas yang paling dasar adalah pembeli tidak loyal atau sama sekali tidak tertarik pada merek apapun yang ditawarkan. Yang kedua ada tingkat kedua adalah para pembeli merasa puas dengan produk yang digunakan atau minimal tidak mengalami kekecewaan. Yang tingkat ketiga berisi orang-orang yang puas namun memikul biaya peralihan baik dalam waktu, uang, atau risiko sehubungan dengan upaya untuk melakukan pergantian ke merek lain. Kemudian tingkat keempat adalah konsumen yang benar-benar menyukai merek tersebut. Tingkat teratas adalah para pelanggan yang setia.
Kemudian kepuasan pelanggan. Pengertian kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan seorang pelanggan setelah membandingkan kinerja yang dirasakan dengan harapannya. Kepuasan pelanggan sepenuhnya dapat dibedakan pada 3 tingkatan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar pelanggan, memenuhi harapan pelanggan dengan cara yang dapat membuat mereka akan kembali lagi, melakukan lebih daripada apa yang diharapkan pelanggan. Cara sederhana yang digunakan untuk mengukur kepuasan pelanggan yaitu sistem keluhan dan saran, survei kepuasan pelanggan, ghost shopping, analisa pelanggan yang beralih. Kemudian 4. Teknik meningkatkan mutu layanan dalam bisnis. Memiliki 2 prinsip dasar yang dapat diterapkan, yaitu menerapkan pelayanan khusus atau spesifik kepada konsumen. Prinsip ini didasarkan kepada situasi di mana kita sebagai wirausahawan menginginkan sesuatu yang berbeda atau spesifik dibandingkan wirausahawan lainnya. Kemudian berkomunikasi secara personal kepada konsumen atau disebut juga dengan istilah relationship marketing. Prinsip ini didasarkan pada keadaan untuk mempertahankan konsumen agar lebih lama menyukai produk kita. Strategi pelayanan dapat dikembangkan dari irisan 3 faktor ini. Desired outcomes, pelayanan apa yang diinginkan perusahaan kepada pelanggan. Customer expectation, ekspektasi atau harapan terhadap produk atau jasa perusahaan. Kemudian proses capability, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi harapan pelanggan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.